Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum pengolahan citra digital. Minggu ini kita akan belajar mengenai thermal mapping. Sebelumnya, apa sih thermal mapping itu? Jadi, thermal mapping itu adalah kegiatan di mana digital number itu diubah menjadi informasi suhu permukaan dengan memanfaatkan band infrared yang dimiliki oleh citra. Nah, di sebelah sini ada tabel spesifikasi band yang dimiliki oleh lensa 8, di mana pada lensa 8 ini sesuai dengan fungsinya. Pada tabel di sebelah kanan ini, band 10 dan 11 yang digunakan untuk melakukan thermal mapping, yang merupakan band thermal infrared sensor. Kemudian resolusinya sebesar 100 meter untuk masing-masing bandnya. Kemudian untuk matematik band yang digunakan untuk melakukan thermal mapping sendiri, rumusnya bisa dilihat di layar. T sendiri itu adalah temperaturnya, K1 dan K2 itu merupakan konstanta dari band thermal, di mana band thermal ini bisa band 10 maupun band 11 dari citra lensa 8. Kemudian L lambda itu merupakan nilai radiansnya. Dari kegiatan thermal mapping sendiri bisa dihasilkan peta kebakaran hutan atau lahan, peta lokasi panas bumi, maupun peta kepadatan penduduk. Namun untuk lensa 8 sendiri belum bisa digunakan untuk identifikasi panas bumi dikarenakan resolusinya yang masih terlalu rendah. Baik, karena tadi kita sudah mempelajari mengenai thermal mapping, sekarang kita lanjut ke langkah pengerjaannya. Kita buka terlebih dahulu software M ini, di mana kita akan melakukan koreksi radiometrik dari citra lensa 8. Pertama, kita perlu inputkan metadata dari citra lensa 8 terlebih dahulu. Formatnya yang MTL dan klik open. Kemudian kita bikin ROI dengan cara klik di bagian atas, itu ada region of interest. Kemudian kita pilih yang persegi. Kemudian buat ROI-nya pada citra. Jika sudah, kita close saja jendela ROI-nya. Kemudian kita lanjutkan ke kalibrasi radiometrik. Pada kalibrasi radiometrik ini kita pilih band yang thermal. Kemudian kita potong sesuai ROI dengan cara klik spatial subset. Kemudian pada bagian atas pilih subset by ROI. Pilih ROI yang tadi sudah kita buat. Kemudian klik OK. Nah, pada bagian ini kita pilih folder untuk menyimpan hasil kalibrasi radiometriknya. Kemudian pada calibration tipenya kita pilih yang radians, karena radians adalah nilai yang perlu kita cari untuk mendapatkan nilai suhu permukaan. Kita tunggu proses kalibrasi radiometriknya. Nah, ini merupakan hasil dari kalibrasi radiometrik sekaligus cropping areanya. Untuk koreksi atmosferik band thermal tidak menggunakan metode flash, tetapi memiliki tools sendiri, yaitu thermal atmospheric correction. Kita klik saja tools ini, kemudian pilih file hasil kalibrasi radiometrik. Kemudian kita pilih folder untuk menyimpan file thermal offsetnya.
untuk file output thermal correction-nya juga kita simpan. Jika sudah, kita klik OK saja, kemudian tunggu sampai proses thermal correction-nya selesai. Selanjutnya kita buka software NV Classic, kemudian inputkan file thermal corrected yang sudah kita kerjakan tadi. Selanjutnya kita perlu membuka statistik dari thermal corrected tadi, kemudian pilih band dengan standar deviasi tertinggi di antara band 10 dan juga band 11. Nah, di sini band 10 lebih besar daripada band 11 untuk standar deviasinya. Jadi untuk selanjutnya kita akan menggunakan band 10. Nah, karena file thermal corrected ini sudah dalam nilai radians, sekarang kita perlu mengubah nilai radians ini menjadi nilai suhu permukaan. Nah, pertama kita buka dulu metadatanya, kemudian kita cari konstanta 1 dan 2 dari band 10. Nah, band 10 ini dipakai karena tadi nilai standar deviasinya lebih tinggi dari nilai standar deviasi band 11. Kemudian kita buka bandmat dan masukkan rumus K2 dibagi A log dari K1 dibagi dengan nilai radians dari band 10 ditambah 1. Kemudian kita add tulis, kemudian pilih dan klik OK. Nah, untuk variabel band 10 ini kita pilih dari thermal corrected-nya yang di atas karena band 10. Kemudian pilih tempat penyimpanannya. Kita klik OK, kemudian tunggu prosesnya. Nah, hasilnya sudah berupa nilai suhu permukaan dalam satuan Kelvin. Untuk selanjutnya, kita perlu mengubah nilai Kelvin ini menjadi nilai Celcius dengan cara memasukkan rumus pada bandmat, band 10 dikurangi 273. Kita klik OK dan pada variabel band 10-nya kita pilih yang suhu permukaan. Nah, hasilnya sudah dalam bentuk Celcius. Kemudian kita perlu mengecek statistiknya. Dari hasil statistik dapat dilihat nilai minimum masih minus 125, sehingga kita perlu mengubahnya agar menjadi 0.
Kita buka lagi BandMath, kemudian memasukkan rumus band 10 lebih besar dari 0. Kita klik OK, kemudian band 10-nya kita masukkan file yang sudah dalam bentuk Celsius, kemudian pilih juga tempat penyimpanan filenya. Kemudian kita tampilkan citra dalam bentuk Celsius yang sudah lebih dari 0 dengan cara klik Load Band. Kita cek lagi nilai statistiknya. Nah, di sini nilai minimumnya sudah 0, kemudian nilai maksimumnya kita copy. Pada display 1 kita pilih overlay, kemudian klik density slice. Di sini kita pilih file C lebih dari 0, kemudian klik OK. Di sini kita clearance saja, kemudian buat range baru dengan cara klik option, pilih add new range. Untuk range startnya kita masukkan nilai 0 karena tadi nilai minimumnya 0, kemudian kita pastekan range n-nya sesuai dengan nilai maksimum yang sudah kita copy tadi. Untuk range-nya kita masukkan nilai 5 saja untuk dikelaskan suhu permukaannya nanti. Nah, kemudian kita bisa edit range-nya. Untuk warnanya di sini saya menggunakan blue, green, yellow, coral, dan juga red. Jika sudah, kita klik apply saja. Nah, berikut merupakan hasil pengelasan dari suhu permukaan sesuai dengan warna yang sudah kita tentukan tadi. Untuk warna merah sendiri merupakan lokasi yang memiliki suhu tertinggi pada area ini. Selanjutnya kita bisa klik kanan pada display, kemudian pilih cursor location. Selanjutnya kita klik saja pada titik lokasi di display untuk melihat suhu dari titik tersebut. Bisa dilihat pada bagian data. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Silahkan teman-teman mencoba mengerjakan thermal mapping ini. Terima kasih.